apapun musibahnya dia tetap ayah saya. Saya sayang ayah, saya pengen ketemu, saya tak mau lihat adik saya, ibu saya menderita. Ayah saya cuma satu, walaupun dia jahat, walaupun dia sekarang semua sudah cukup. Hidup adalah perjalanan kisah. Kisah indah membawa bahagia, kisah sedih membawa lara. Semuanya berharga, karena suka duka, lara bahagia, pada akhirnya membuat perjalanan hidup kita syarat akan makna. Mari resapi bersama dalam Ruang Cerita Linda Anugrah. Halo, selamat siang Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan saya Linda Anugrah di YouTube channel Ruang Cerita Linda Anugrah. Dalam setiap cerita yang kami upload di YouTube channel ini, kami berharap kita semua dapat mengambil hikmah, motivasi, inspirasi, dan berbagai pelajaran dari narasumber atau bintang tamu yang kita hadirkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sudah berbulan-bulan pandemi COVID berjalan dan sampai detik ini kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Sudah banyak korban yang jatuh baik dari warga maupun dari tenaga kesehatan. Jika pandemi ini diibaratkan perang, maka prajurit-prajurit yang berjuang di garda terdepan adalah para tenaga kesehatan. Mereka mempertaruhkan keselamatan dan kesehatan dirinya untuk melawan dan berjuang melawan pandemi ini. Di beberapa negara, para tenaga kesehatan diperlakukan layaknya pahlawan dalam menghadapi COVID ini. Mereka sangat dihormati, dihargai. Tapi di beberapa tempat lainnya masih terjadi diskriminasi terhadap mereka. Ada yang fotonya disebar di media sosial, bahkan ada yang lebih parah, mereka tidak diizinkan pulang ke rumahnya. Hal itu tentu sangat memprihatinkan. Tamu kita kali ini adalah salah satu tenaga kesehatan yang sudah berhasil sembuh atau survivor dari COVID ini. Bagaimana perjuangan beliau dan bagaimana beliau berhasil melewati masa-masa itu, mari kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Selamat siang Ibu. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara ini. Boleh tahu usia Ibu saat ini berapa? Saya 39 tahun. 39 tahun. Ibu bekerja sebagai tenaga kesehatan sudah berapa lama? Saya bekerja sebagai tenaga kesehatan kurang lebih sudah 17 tahun. 17 tahun. Kapan Ibu terpapar COVID dan gejala apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Kalau diceritakan saya terpapar COVID-nya kapan, itu mungkin nggak tahu ya pastinya itu tanggalnya berapa. Cuman kan kita yang terkonfirmasi positif yang berbarengan dengan saya itu ada salah satu teman yang positif duluan. Jadi karena ada yang positif di lingkungan kerja, maka dan ada yang sakit di waktu yang sama, akhirnya diputuskan untuk dilakukan swab bersama-sama dengan satu tim yang terlibat dengan teman yang sudah terkonfirmasi positif. Akhirnya kami semua dicek dan diisolasi. Setelah kita diisolasi sekian hari, hasil swab keluar dan saat itulah kita dinyatakan positif. Tapi waktu kita dinyatakan positif itu kita tuh rata-rata sudah nggak bergejala, jadi sudah kayak orang sehat gitu. Jadi kalau saya pribadi saya sudah tidak sakit, saya sudah tidak ada hal-hal yang dikeluhkan, entah itu meriang udah nggak ada. Kalau beberapa teman mungkin ada tapi dengan batuk ringan. Jadi kita seperti tidak menyangka bahwa kita itu kita kok positif gitu. Tapi sebelumnya pernah ada meriang atau gejala-gejala tertentu yang spesifik gitu Ibu? Ada sebenarnya. Jadi waktu salah satu teman ada yang sakit, jadi kan kita pikir tuh sakit biasa ya. Demam biasanya sih nggak kerja sehari 2 hari, habis itu pulih kembali.
ini berlaku juga bagi waktu kejadian itu. Jadi dia sakit kurang lebih 2-3 hari, terus kerja kembali, itu udah nggak ada apa-apa. Dia udah sembuh, udah kerja. Cuman kita biasa kan kalau belum fit sekali tapi sudah bisa kerja, pasti kita kerja. Kita kerja seperti biasa. Tiba-tiba teman-teman pada chat tuh kan, kita ada grup. Kok pada sakit ya gitu. Satu orang sakit nggak kerja, diikuti lagi 2 harinya kemudian satu orang sakit, termasuk saya juga sakit juga lagi. Akhirnya 4 orang sakit di waktu yang sangat amat berdekatan. Jadi di situ kita udah curiga sebenarnya, kok kita sakitnya barengan ya? Oh mungkin karena kondisi tubuh nggak fit kayak gitu. Kita masih masih COVID, enggak lah, nggak mungkin lah kita COVID gitu. Karena belum juga ada yang terkonfirmasi di antara kita yang entah keluarganya, entah saudaranya yang positif. Dan akhirnya setelah kita sakit seminggu dan semua dalam keadaan sudah mulai membaik, ternyata salah satu di antara kami ada yang keluarganya terkonfirmasi positif, yang satu rumah dengan dia. Akhirnya karena dia terkonfirmasi, saudaranya terkonfirmasi, otomatis dia nggak boleh kerja. Harus dia mengikuti protokol aturannya itu, dia swab juga. Setelah dia di swab, kita masih santai dong. Jadi kita pikir karena merasa tidak apa-apa kita gitu nggak apa-apa. ya. Terus selama kita kerja juga kita selalu pakai masker, selalu pakai face shield, pulang selalu mandi, ganti baju. Ternyata begitu hasilnya dia keluar, dia terkonfirmasi positif. Jadinya kita yang sakit berbarengan tuh juga kayak, loh dia kok bisa positif ya. Akhirnya dari dokter di rumah sakit yang sakit aja, khusus yang sakit, dilakukan rapid. Tapi hasilnya waktu itu semua non reaktif. Jadi semua gini, oh kita nggak apa-apa, berarti masih lah kita kayak nggak mungkin lah kita kena COVID gitu. Begitu dia positif, akhirnya diambil keputusan yang satu ruangan, karena itu kan jaraknya agak lama ya Bu Linda, sekitar semingguan gitu. Semingguan pasti banyak orang yang ketemu dengan dia, semua tim pasti pernah ketemu dengan dia. Akhirnya ruangannya ditutup, di swab semua, pasiennya dipindahkan, ruangan dikosongkan, kita diisolasikan ke hotel sambil menunggu swab. 3-4 hari hasil datang, ya benar seperti kita kira, yang sakit berbarengan saat itu mereka positif semua. Berarti pada saat hasil swab itu keluar, kondisi ibu sebenarnya sudah baik-baik saja? Secara fisik saya sih merasa baik-baik saja. Cuman yang saya alami adalah ini sakit nggak biasa gitu. Maksudnya biasanya kalau saya cuma panas sehari 2 hari oke. Tapi ini kok lemas yang berkepanjangan, tiap pulang kerja kok berasa badan nggak enak. Seminggu dan rata-rata teman merasakan hal yang sama. Akhirnya kita juga, walaupun kita tenaga kesehatan, kita nih sakit apa, sampai browsing gitu, browsing di Google ciri-ciri COVID kayak apa. Ternyata ada yang ciri-ciri COVID ringan tuh gejalanya apa yang kita rasain persis seperti itu. Cuman kita karena belum ada yang bilang kalian coba swab atau rapid itu, belum ada yang bilang gitu, jadi kita masih kayak udah ini sakit biasa kayak gitu. Akhirnya andai kata mungkin teman kami itu tidak di swab, ada keluarga, mungkin kita sudah sembuh dengan sendirinya. Begitu ya. Tanpa tahu jadinya. Tanpa terkonfirmasi. Iya, tanpa terkonfirmasi. Itu kita di swab itu kan karena ada satu yang harus di swab. Jadinya otomatis yang kena sama dia, klasternya dia harus di swab semua. Itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu teman-teman semua. Jangan pernah meremehkan gejala sekecil apapun, sebaiknya tetap waspada. Lalu bagaimana perasaan Ibu saat keluar hasil dan ternyata terkonfirmasi? Konfirmasi positif yang satu, awalnya sih kita berdoa ya semoga hasilnya negatif. Ternyata hasilnya keluar, satu orang teman ada yang positif. Kita kan karena sudah bekerja bertahun-tahun bersama tim itu, kita cewek-cewek pula semua. Itu tuh benar-benar yang di hotel tuh semua nangis gitu. Nangis tuh ya ampun, kasihan kan yang punya tuh rata-rata mereka baru punya bayi. Baru punya bayi berapa bulan, itu pun harus isolasi pun juga butuh semangat dari bayinya loh di rumah. Masih umurnya di bawah 5-6 bulan gitu. Akhirnya dia nangis duluan, kita nangisin dia awalnya karena kita belum tahu hasilnya positif. Terus ada yang positif lagi, kita menangis dia, dan akhirnya saya sendiri pun akhirnya kayak saya juga nangis akhirnya. Nangis itu dalam arti saya bukan menangisi diri saya yang positif, karena saya yakin diri saya baik-baik aja. Yang saya tangisi adalah kok saya kena, terus
apa kabar nih orang-orang yang sudah kontak dengan saya, terutama suami, anak-anak. Itu kan kayaknya aduh apa sih yang harus dikerjain gitu. Sedangkan kalau saya pribadi, saya orang kesehatan sudah biasa lah menghadapi seperti itu. Jadi nangisnya bukan lantaran sebenarnya saya yang terkonfirmasi positif, tapi lebih memikirkan keluarga seperti apa setelah konfirmasi positif ini. Karena pasti akan diisolasi dalam jangka waktu cukup lama ya Ibu ya. Berapa lama waktu itu Ibu di rumah sakit? Jadi kami yang satu tim itu semua kita diisolasi di hotel dulu. Tapi sebenarnya waktu nunggu saya pertama boleh pilih mau tinggal di rumah boleh, asalkan yakin kamar mandi itu sendiri, alat makan sendiri, maksudnya mencegah supaya tidak gabung dengan keluarga yang lain. Tapi setelah saya pikir kayaknya daripada saya nanti positif terus membahayakan orang di dalam rumah, saya memutuskan tinggal di hotel. Jadi di hotel kurang lebih 3 harian, 4 hari gitu. Begitu terkonfirmasi positif, kami dipindahkan ke rumah sakit. Untuk di rumah sakitnya sendiri berapa lama? Kurang lebih 8 hari. 8 hari. Berarti kurang lebih 11-12 hari jauh dari keluarga ya Ibu ya. Kemudian reaksi keluarga Ibu sendiri seperti apa? Pasangan, orang tua, bagaimana reaksi mereka? Kalau reaksi yang pertama pasti kalau suami sih karena setiap hari juga saya cerita kan, semakin banyak sih orang yang datang ke poliklinik COVID, kayaknya banyak deh yang kena gitu. Jadi kalau suatu saat salah satu dari kita ada yang kena, kita nggak boleh shock lah, pokoknya kita jalanin aja apa yang disuruh, harus isolasi ya kita isolasi, walaupun kita harus pisah-pisah dulu tinggalnya ya kita pisah-pisah kayak gitu. Kalau suami sama anak-anak sih ngerti banget. Cuman orang tua ya, kebetulan saya nggak tinggal sama orang tua, jadi yang begitu saya positif pertama, orang tua tuh yang benar-benar sudah saya bilang sih, shock banget, nangis. Kayaknya mereka setiap hari deh nangis. Kayak mereka setiap hari nangis, terus maksudnya kayak nggak siap gitu. Kok anak kita akhirnya kena COVID kayak gitu. Tapi kalau suami sama anak, puji Tuhan sih mereka kayak iyalah resiko kita, karena kita keluar rumah kan. Kecuali kita di rumah nggak kontak dengan siapa-siapa, kalau kita kena COVID mungkin baru berpikir kok bisa kena. Tapi ini kita keluar untuk bekerja, keluar masih untuk melakukan hal-hal lain. Jadi kalau kena pun mungkin banget bisa. Jadi secara mental sebenarnya sudah boleh dikata siap ya dengan resiko. Siap. Kemudian selama Ibu terkonfirmasi, kemudian menjalani isolasi, kemudian dirawat, ada tidak baik Ibu maupun keluarga merasakan ada perlakuan diskriminatif mungkin dari lingkungan keluarga, dari tetangga, atau dari tempat kerja seperti itu? Kalau diskriminatif saya rasa ada sih, tapi kalau dari keluarga sendiri pasti support banget. Terus malah ada beberapa teman yang sampai mau dibawain apa, sedangkan saya tipikal ibu rumah tangga yang emang nggak setiap hari masak, jadi kulkas itu selalu isi, entah itu makanan frozen atau apa, mereka selalu ada. Tapi teman-teman benar-benar yang lagi nggak diisolasi support datang ke rumah, mereka pun nggak takut gitu, karena kan kita juga begitu ada orang yang datang, kita paling bukakan pagar, silakan taruh di meja depan. Jadi suami dan anak-anak saya pun maksudnya mereka mengerti bahwa mereka nggak boleh kontak dulu sama orang, kasihan nanti mereka. Kalau dari tetangga ada sih, pasti ada, karena saya juga sama tetangga sebenarnya nggak deket-deket sekali juga enggak, karena kita kerja pulang masuk rumah, habis itu besok kerja lagi, paling kalau ketemu papasan cuma mengganggu saja, kalau nggak paling mau kemana tanya gitu. Tapi diskriminasinya waktu saya terkonfirmasi positif berasa banget, karena yang biasa tetangga lewat depan rumah tuh tiba-tiba depan rumah tuh sepi. Oh ya. Tiba-tiba depan rumah sepi, kayaknya ada yang beberapa yang mereka mungkin pindah sementara ya. Padahal suami saya juga waktu itu dicek belum, hasil juga belum ada. Mungkin begitu saya positif di tanggal itu, malam itu mungkin sudah tersebar ke gugus-gugusnya itu. Entah kenapa kok besok paginya tuh sudah heboh, di gang tuh sudah heboh banget. Sampai warung kelontong yang biasa kita belanja itu dia nggak berani mengirim barang ke rumah, nggak berani. Karena ada satu tetangga yang ngomong ke dia kalau keluarga ini belanja di cancel dulu ya. Jadi kan saya merasa, kenapa sih kita mau belanja ini nggak akan nyentuh siapa-siapa,
kita cuma minta dianterin barangnya, ditaruh di depan. Kalau memang perlu kita kasbon dulu, kalau enggak kita kan udah ada mobile banking kan sudah canggih sekarang. Dia tetap nggak mau karena dia takut nanti tanggapan sebelahnya gimana, kok ibu warung ini masih ke rumah-rumah, takutnya nanti dikiranya dia ikut menyebarkan. Seperti itu. Padahal COVID juga nggak gentayangan ya Bu ya. COVID kan nggak seperti itu. Tidak semudah itu ya. Tapi ya waspada tetap. Ya, itu mungkin ketakutan yang agak berlebihan ya. Ketakutan. Kemudian sebagai seorang tenaga kesehatan yang sehari-hari bekerja di rumah sakit, bertemu dengan pasien yang pada saat pasien itu datang mungkin ibu sendiri juga tidak tahu apakah kondisinya di dalam tubuhnya ada virus tertentu, tidak hanya COVID ini kan. Sempat tidak terpikir pada saat awal-awal terjadi pandemi ini ingin menghindari resiko gitu. Aduh, saya berhenti aja deh, resikonya terlalu besar. Ada tidak terlintas seperti itu? Kalau saya pribadi enggak sih ya. Kalau teman-teman pun kita kan saling curhat ya. Ada yang seperti Bu Linda bilang, ada yang disuruh berhenti kerja, itu nyata ada. Ada ya yang ada yang disuruh nggak usah pulang dulu deh, nggak kos dulu, itu ada. Cuman kalau dari kami, bahkan ada yang hamil kan, teman-teman kita juga ada yang hamil, mereka nggak pernah tuh berpikiran atau saya resign ya, berhenti dulu gitu, nggak pernah. Ini pekerjaan yang sudah kita jalani, bahkan saya pribadi jalani sudah 17 tahun seperti ini. Saya sangat mencintai pekerjaan ini. Terus kalaupun ada risiko seperti itu, kita sudah dilengkapi APD dari rumah sakit, full support untuk APD, entah itu masker N95 yang harus dibutuhkan sesuai level-level ruangannya sudah diberikan. Jadi kita tetap berpatokan menggunakan APD yang seharusnya, bekerja sesuai dengan SPO yang seharusnya. Jadi kalau pasien itu akhirnya misalnya dia ternyata dalam perjalanan akhirnya ada positif, paling nggak kita sudah tidak terlalu takut karena kita sudah menggunakan APD yang sesungguhnya. Jadi kalau untuk mundur kayaknya nggak kepikiran ya. Memang panggilan jiwanya sudah melayani seperti itu ya. Sebagai seorang survivor, ada tidak himbauan atau sesuatu yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat? Mungkin bagaimana cara mencegahnya, kemudian bagaimana cara lebih waspadanya, seperti itu. Jadi kalau himbauan sih seperti yang sudah di TV kan banyak juga. Jadi kalau kita COVID ini kan sesuatu yang tidak terlihat, tak terdeteksi. Jadi gimana caranya? Yaitu ikuti saja protokol yang sudah memang pemerintah anjurkan, seperti kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu menurut saya penting banget. Karena kalau enggak kan dia kan kalau kita bicara dengan orang kita nggak memakai masker berarti kita membahayakan orang tersebut. Terus kalau misalnya kita tidak memakai masker, orang kita ajak bicara tidak pakai masker, sama-sama saling membahayakan. Ya, jadi ikutilah protokol. Kalau walaupun sekarang sudah mulai new normal, sudah boleh keluar, mall sudah buka. Kalau saya pribadi sih lebih memilih nggak ke mall dulu deh. Karena situasi masih kayak gini, karena kita belum tahu, belum ada penurunan kasus juga. Jadi kalau memang nggak perlu banget, ya sebaiknya diam aja di rumah gitu. Tentunya memakai masker dengan cara yang benar ya, cara yang benar, jangan di leher, di dagu. Pakailah yang memang harus menutupi hidung dan mulut. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, himbauan dari seorang survivor yang memang sudah benar-benar mengalami. Perhatikan cara menggunakan masker yang benar, jangan ditaruh di leher, jangan ditaruh di dagu, jadi benar-benar difungsikan sesuai dengan fungsi dari masker itu sendiri. Ada tips-tips mungkin yang ingin Ibu sampaikan kepada orang-orang yang mungkin saat ini juga sedang berjuang, masih sedang berjuang dalam kondisi terkonfirmasi, mungkin masih sedang diisolasi dan lain sebagainya. Sebagai seorang survivor, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan? Bagi teman-teman mungkin masyarakat yang masih terkonfirmasi positif sampai saat ini, pokoknya semangat aja, jangan lupa berdoa. Doa itu kekuatannya kita dan dari Tuhan bahwa COVID ini pasti akan berlalu, cuma butuh kesabaran yang ekstra dan jangan pernah menyerah. Seperti itu. Jadi kalau kita sering memikirkan kapan kita negatif, setelah positif nunggu negatif itu
coba kita diisolasi kan dikasih boleh olahraga, boleh melakukan hal kita suka tapi masih yang di kawasan isolasi. Jadi lakukan yang disuka supaya imun juga terjaga. Jadi kalau imun terjaga, hati kita tetap senang, saya rasa sih kita akan pulih kembali. Jadi faktor dari diri sendiri yang Ya, sangat menentukan dan tentunya juga keluarga ya Ibu ya. Pasti support keluarga. Kemudian kalau boleh tahu apa hikmah terbesar yang Ibu rasakan dari rangkaian kejadian yang Ibu alami dari terkonfirmasi positif, kemudian bisa survive sampai saat ini? Apa hikmah terbesar yang kira-kira Ibu rasakan? Hikmah dari terkonfirmasi ini yang paling saya rasa yang satu, saya lebih rajin berdoa. Mungkin sebelumnya saya berdoa hanya mau saya makan aja, mau saya tidur aja, jadi di sela-sela karena kita diisolasi juga kan, jadi lebih kusyuk aja berdoa itu, lebih sering kita istilahnya menyerahkan diri sama Tuhan, gimana sih supaya kita nih cepat pulang kembali, cepat kumpul kembali sama keluarga. Terus gitu kita jadi lebih disiplin. Jadi yang dulunya sudah disiplin, yang udah kita pakai masker, pakai face shield kemana-mana, jadi lebih disiplin lagi. Yang dulunya kalau teman kerja bawa makanan nih, ayo kita bagi, udah kita nggak usah bagi-bagi makanan dulu deh, silakan makan di rumah masing-masing, atau kalaupun mau makan di tempat kerja benar-benar sendiri aja, jadi yang lainnya nggak ada, jadi benar-benar yang giliran gitu. Kalau dulu kan masih, walaupun kita jaga jarak tapi kayaknya sendok masih kemana-mana itu juga kayaknya bahaya juga ya. Jadi kita ini dulu deh, bukan kita mau menjauhkan diri, bukan, tapi kita menjaga itu. Kalaupun saya yang positif lagi nggak mengenai yang lain-lain. Kita menjaga diri dan juga menjaga orang-orang di sekitar kita sebenarnya ya. Jadi boleh dikatakan apapun beratnya hal yang kita hadapi, selalu ada hikmah di baliknya ya. Membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, membuat kita lebih disiplin, lebih menjaga kesehatan, seperti itu ya Ibu. Kemudian satu lagi, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada keluarga, kepada siapapun yang mensupport Ibu selama menjalani masa-masa yang boleh dikatakan berat ini, yang mungkin belum sempat Ibu sampaikan secara langsung, barangkali lewat acara ini bisa Ibu sampaikan, silahkan. Kalau saya sih mau ucap terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama buat keluarga yang sudah support sekali, entah itu dari doanya, entah itu dari bentuk fisiknya berupa barang-barang yang dikirim ke rumah, juga buat teman-teman yang peduli, apalagi teman-teman yang seprofesi, pasti mereka mengerti sekali. Karena saya sudah bekerja selama 17 tahun, otomatis teman-teman tuh lebih banyak yang seprofesi. Mereka sangat peduli, sangat perhatian. Dan buat masyarakat yang lain, cobalah kalau ada yang terkonfirmasi positif, tetangganya atau saudaranya, janganlah dikucilkan. Ini kan bukan aib, ini sakit. Nggak ada sih yang berdoa saya mau minta positif COVID, kan nggak ada. Jadi coba disupport. Kalau nggak bisa bantu, paling nggak tolong jaga ucapan, jangan sampai menyakiti atau menyebarkan kayak gosip-gosip gitu yang hasilnya aja belum ada. Kayak suami saya hasil belum ada, sudah kayaknya terkonfirmasi aja positif. Karena padahal kalau orang yang terkonfirmasi positif kan nggak mungkin tinggal di rumah, pasti itu akan dibawa ke ruang isolasi yang sudah seharusnya. Jadi tolonglah, kalau nggak bisa bantu, bertutur katalah yang bisa orang-orang itu nggak menyakiti hati orang yang kena COVID. Berempati lah ya, karena kan namanya sakit, jodoh, rezeki, bahkan ajal itu kita tidak pernah bisa tebak. Hari ini mungkin siapa, besok barangkali akan yang lain. Kita tidak boleh menjudge bahwa mungkin begini, mungkin begitu. Kalau tidak bisa membantu, minimal mensupport, mendoakan yang terbaik untuk orang tersebut, kan itu Ibu ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Saya senang Ibu sekarang sudah sehat, keluarga juga sudah sehat. Mudah-mudahan kedepannya selalu sehat dengan pekerjaan Ibu yang luar biasa mulia, dan tidak ada keinginan sama sekali untuk mencari selamat sendiri seperti itu ya. Tetap menerima segala resiko dan konsekuensi dari pekerjaan Ibu untuk melayani banyak masyarakat. Karena saya sendiri membayangkan, seandainya semua tenaga kesehatan hanya memikirkan dirinya sendiri, kemudian mengundurkan diri, lalu siapa nanti yang akan mengurus pasien?
seperti itu. Jadi saya kembali lagi, saya pribadi dan seluruh keluarga berterima kasih kepada Ibu dan semua tenaga kesehatan yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia karena sudah berjuang di garda terdepan untuk melayani masyarakat dan tidak mundur dan mencari selamat sendiri. Jadi begitu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, rezeki, jodoh, sakit maupun ajal, kita semua tidak pernah bisa menebak kapan akan datangnya. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang ingin sakit. Semua pasti ingin sehat. Tapi ketika seseorang mengalami sakit atau hal-hal yang di luar kuasanya, sebaiknya kita jangan pernah menjudge atau mengatakan hal-hal yang negatif tentang itu. Mari kita berempati. Kalaupun kita tidak bisa menolong, sebaiknya kita jangan mengucapkan atau melakukan hal-hal yang akan menambah beban orang-orang tersebut. Mari kita tetap waspada, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola istirahat, agar kondisi tubuh maupun imun kita selalu dalam keadaan baik. Sebelum saya akhiri, saya ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman dan saudara-saudara di rumah. Saya akan berbagi face shield seperti yang saya gunakan ini dan juga nano sprayer seperti ini. Ini bisa untuk menjaga kita dari resiko terpapar. Saya akan berikan satu set hadiah ini kepada 3 orang yang komennya mendapat respon paling banyak di dalam postingan saya ini. Silahkan komen sebanyak-banyaknya, nanti akan kita bagikan kepada 3 orang yang beruntung. Sekian untuk kali ini, nantikan cerita-cerita inspiratif berikutnya, tetap di YouTube channel Ruang Cerita Linda Anugrah. Terima kasih, selamat siang.